Teorema Pythagoras. Nah, ini sebenarnya bukan masuk bagian khusus dari bab trigonometri ini. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari sejak SMP. Tapi Bapak ingin mengingatkan lagi. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang masih ingat teorema Pythagoras ini, tidak usah nonton video ini lagi. Bagi yang merasa perlu mengingatnya lagi, bolehlah nonton video ini. Oke, teorema Pythagoras ini berlaku atau diterapkan pada segitiga siku-siku lagi. Pythagoras ini menyatakan hubungan antara tiga buah sisi-sisi pada segitiga. Menurut Pythagoras, hubungan antara tiga buah sisi ini berlaku seperti ini. Kalau kita mengacu pada penamaan segitiga di sebelah kanan ini ya, BC kuadrat, artinya sisi miring, itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, ini jadi bagian yang mendasarnya gitu. Dari sini kita paham bahwa BC, yang mana itu adalah sisi miring, itu akan jadi selalu sisi yang paling panjang dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, itu bisa diingat tuh. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku itu pasti adalah sisi yang paling panjang dalam segitiga siku-siku. Nah, dari persamaan ini kalau bentuknya seperti ini kan berarti digunakan untuk menghitung nilai BC kan. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari sisi lain, misalnya mencari nilai AC, maka kita tinggal mengubah bentuk dari persamaan ini saja. Misalnya kita ingin misalnya kita ingin mencari nilai AC, maka tinggal kita pindahkan saja AB-nya ini ke ruas kiri ya, atau AC-nya dibikin sendirian, dibuat sendiri di salah satu ruas, maka AB-nya pindah ke ruas sebelahnya. Kalau sebelumnya dia positif, maka kalau pindah ruas dia berubah jadi negatif. Artinya nanti berubahnya jadi seperti ini. AC kuadrat sama dengan BC-nya kan positif, maka tetap kita tulis positif. Nah, AB-nya mulanya positif, pindah ruas jadi negatif. Negatif AB kuadrat. Nah, Pak, ini dia tetap di ruas kanan, bukan pindah ke ruas kiri. Ya, jadi ini kalau mau langkah yang bertahapnya gini, kalau langkah bertahapnya ya, Bapak kurang tahu nih seberapa banyak yang sudah mengerti langsung dengan cara seperti ini. Jadi Bapak akan jelaskan satu cara yang bertahapnya. Mengapa jadi bentuknya seperti ini? Ini tadi kan prinsipnya sama, AB-nya pindah ruas ke kiri. Di sebelah kiri sudah ada BC kuadrat. Jadi BC kuadrat, AB kuadratnya berubah menjadi negatif AB kuadrat, sama dengan di ruas kanan berarti yang tersisa adalah AC. Nah, jadi AC kuadrat. Nah, yang seperti ini tinggal boleh kita tukar posisinya. Jadi AC kuadratnya ke ruas kiri dan BC kuadrat kurang AB kuadrat pindah ke ruas kanan. Jadi semuanya itu bertukar. Kalau semuanya ditukar kan akhirnya akan menjadi seperti ini ya tulisannya. Nah, gitu. Begitu pula kalau kita ingin menghitung nilai AB kuadrat, maka yang kita pindahkan adalah si AC-nya. Kalau AC-nya mulanya positif juga nih, tidak ada tandanya, maka kalau pindah ruas dia akan menjadi negatif juga. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini, BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, ini tiga buah persamaan Pythagoras atau teorema Pythagoras. Contoh soal, misalnya diketahui dalam soal nih, ini 10 panjangnya misalnya BC-nya, kemudian AC-nya katakanlah 8. Nah, pertanyaannya berapakah panjang AB? Nah, AB kalau kita lihat dari persamaannya itu adalah
Ingat ya, ini AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, berarti AB kuadrat sama dengan BC nya 10 kuadrat dikurang AC nya 8 kuadrat. Selanjutnya 10 kuadrat adalah 100 dikurang 8 kuadrat adalah 64. Maka AB kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 hasilnya adalah 36. Nah, belum berhenti sampai sini ya, karena yang kita ingin ketahui adalah nilai AB, bukan AB kuadrat. Jadi kuadratnya ini perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Cara menghilangkan pangkat 2 atau kuadrat adalah dengan diakarkan. Nah, diakarkan. Kalau di ruas kiri kita akarkan, maka supaya persamaan ini tidak berubah nilainya, maka di ruas kanan juga harus diakarkan. Nah, AB kuadrat diakarkan itu hasilnya akan menjadi AB. Sedangkan 36 diakarkan hasilnya adalah 6. Nah, diperoleh hasilnya bahwa AB nilainya adalah 6. Nah, seperti itu contoh penggunaan teorema Pythagoras, dan ini bisa digunakan untuk mencari nilai sisi yang lain, misalnya AC atau yang sisi miringnya. Demikian.